Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama meresmikan lokasi wisata baru, yaitu wisata Balai Kota Provinsi DKI Jakarta. Ya, Balai Kota dibuka untuk publik atau masyarakat agar warga Jakarta lebih tahu lagi sejarah kota Jakarta. Kita akan langsung bergabung bersama rekan kita Mila Amalia yang memantau di sana. Mila, apa saja yang bisa dilihat di dalam kawasan Balai Kota Jakarta dari pantauan Anda? Iqbal, hari ini baru saja tadi Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama meresmikan salah satu lokasi wisata baru di DKI Jakarta, yaitu wisata Balai Kota Provinsi DKI Jakarta. Dan dalam peresmiannya tadi ini Ahok meminta agar warga DKI Jakarta ini dapat memanfaatkan atau menikmati fasilitas-fasilitas yang ada di kawasan Balai Kota DKI Jakarta ini, mulai dari wilayah luarnya hingga juga ke dalam gedung-gedung yang ada di dalam kawasan Balai Kota ini. Setidaknya ini ada 5 titik kunjungan yang bisa dinikmati oleh para wisatawan nantinya, yaitu ada gerai Dewan Kerajinan Nasional Daerah, kemudian kolam air mancur dengan ikan-ikan koi yang cantik, lapak kuliner, area Jakarta Smart City, dan juga gedung Balai Kota sendiri yang menjadi atau paling banyak ingin dilihat oleh warga DKI Jakarta. Secara umum kawasan di Balai Kota ini bisa dilihat oleh wisatawan nantinya, kecuali ada beberapa ruangan yang tidak dibuka untuk umum, yaitu ruang kerja Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, kemudian gedung DPRD DKI, dan juga kompleks Satuan Kerja Perangkat Daerah di gedung Blok G. Dibukanya kawasan wisata Balai Kota Provinsi DKI Jakarta agar masyarakat lebih mengetahui seperti apa sejarah DKI Jakarta dulu, dan juga siapa-siapa saja pejabat yang pernah bekerja di gedung yang dulunya ini merupakan kantor saat masa zaman penjajahan Belanda. Kemudian juga dibukanya kawasan wisata ini juga untuk menghapus kesan eksklusif dari kantor pemimpin Jakarta, dan agar masyarakatnya ini dapat merasa lebih dekat dengan para pemimpinnya. Nantinya wisata Balai Kota DKI Jakarta ini akan dibuka setiap akhir pekan mulai pukul 9 hingga pukul 8 malam untuk kawasan luar gedung di Balai Kota, dan sedangkan untuk di dalam gedung ini terbatas, yaitu mulai pukul 9 hingga pukul 5 sore. Dan wisatawan yang datang ke sini tidak perlu khawatir karena ini tidak akan dipungut biaya, asalkan para wisatawan dapat berjanji untuk menjaga kebersihan di kawasan Balai Kota seperti yang disampaikan oleh Ahok berikut ini. Cuma kita nggak tahu kan warga ini perlakuannya seperti apa. Jadi jangan buang sampah, mesti nurut, jangan merusak barang. Kalau ternyata memang nggak bisa kita tangani, masa kita tutup. Nantinya pengunjung yang datang ke kawasan Balai Kota ini juga akan didampingi oleh para pemandu-pemandu wisata dari Dinas Kebudayaan Wisata yang tersebar di beberapa titik kunjungan agar dapat lebih mengetahui seperti apa DKI Jakarta. Dan tentunya ini kawasan wisata ini sangat dinantikan oleh warga DKI Jakarta, dan untuk itu warga di Jakarta bisa dapat menikmati wisata Balai Kota ini setiap akhir minggu. Demikian, Iqbal. Baik, terima kasih Mila Amalia langsung dari Balai Kota DKI Jakarta. Kebakaran hutan dan lahan masih terus berlangsung di berbagai daerah. Di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, kebakaran mulai mendekati kawasan pemukiman. Kebakaran lahan terjadi di Pulau Batoa, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar. Api dengan cepat membesar karena rumput dan dahan pohon yang kering serta tiupan angin yang kencang. Kebakaran lahan terjadi sejak sepekan terakhir. Tak banyak yang bisa dilakukan warga untuk memadamkan api karena sulitnya mendapatkan air di musim kemarau panjang. Warga semakin resah karena kebakaran lahan mulai mendekati pemukiman. Kabut asap yang semakin pekat di Pulau Kalimantan, selain memperkecil jarak pandang, kabut pun juga mengganggu pernapasan warga. Sudah hampir 2 pekan, kabut asap menyelimuti hampir seluruh penjuru kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Hari ini kabut asap akibat pembakaran hutan dan lahan gambut semakin pekat, membuat jarak pandang di pagi hari tidak sampai 50 meter. Para pengendara jalan raya pun terpaksa menyalakan lampu mereka di pagi hari. Sejumlah personel polisi pun disiagakan di setiap ruas jalan untuk mengantisipasi kecelakaan. Sebagian pengendara termasuk pelajar harus menggunakan masker untuk menghindari sesak akibat kabut. Warga berharap pemerintah bisa mengatasi kabut asap yang selalu terjadi setiap tahun. Nggak terasa sehat. Nggak terasa sehat. Semoga kabut asap ini berkurang.
Sementara itu di Pontianak, Kalimantan Barat, petugas pemadam kebakaran membagikan 4.000 masker gratis kepada para pengendara di Jalan Ahmad Yani. Pastinya susah kan kita untuk kesehatan tidak enak kan misalnya kan terus untuk anak juga. Akibat kabut asap di pekan ke-35, 1.219 warga mengalami penyakit infeksi saluran pernafasan atau ISPA. Pemerintah setempat mengimbau warga untuk selalu menggunakan masker saat berada di luar rumah. Tim Liputan Metro TV. Perusahaan diduga menjadi pemicu kebakaran lahan di sejumlah daerah di Indonesia. Sanksi yang lemah dianggap membuat perusahaan tidak jera untuk terus membakar hutan. Jajaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menyegel lahan milik sebuah perusahaan swasta di Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan yang diduga sengaja membakar lahan. Perusahaan pemilik lahan dilarang beraktivitas di lahan yang dikelolanya hingga penyelidikan yang dilakukan pemerintah dan Polri selesai dilaksanakan. Untuk itu, dengan penyegelan ini, mereka tidak akan bisa memasuki atau menggunakan lahan ini untuk keperluan apapun. Sehingga upaya untuk penyiapan lahan yang dilakukan tidak sia-sia. Proses penyegelan ini dalam rangka untuk penyelidikan. Perusahaan ini menjadi salah satu dari 10 perusahaan yang tengah diinvestigasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Dinas Perkebunan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berjanji akan menindak perusahaan dan individu yang sengaja membakar lahan. Sanksi akan dijatuhkan dalam 2 pekan mendatang. Didenda, rehabilitasi lahan yang rusak, kemudian harus minta maaf, masuk ke pengadilan dan nanti dicabut izinnya, serta di blacklist. Lemahnya penegakan hukum merupakan salah satu sebab dari berulangnya kebakaran lahan. Hanya sedikit kasus kebakaran lahan yang sampai dijatuhi hukuman di tingkat pengadilan. Undang-Undang Pembakaran Hutan memberi ancaman hingga 15 tahun penjara dan denda hingga 5 miliar rupiah kepada para pelaku yang sengaja membakar lahan. Undang-Undang Pembakaran Hutan juga memberikan sanksi hukum hingga 5 tahun penjara dan denda 1,5 miliar rupiah kepada mereka yang tidak sengaja membakar lahan. Tim Liputan Metro TV. Kita beralih ke informasi, ratusan wali murid dari 2 kelurahan di Binjai, Sumatera Utara memprotes di depan Bank Rakyat Indonesia cabang Kota Binjai, Sumatera Utara. Mereka mempertanyakan pihak Bank BRI yang menolak pencairan dana bantuan siswa miskin sebesar Rp450.000 dengan alasan gangguan jaringan internet. Sejak pagi hari, ratusan wali murid yang berasal dari sejumlah sekolah di Kota Binjai, Sumatera Utara masih menunggu kepastian dari pihak bank. Sejumlah wali murid mengaku sudah menunggu berhari-hari untuk dapat mencairkan dana BSM sebesar Rp450.000 yang seharusnya bisa diambil sejak hari Senin. Para orang tua menuding ada ketidakadilan dalam proses pembagian dana BSM. Namun tudingan ini dibantah oleh pihak bank karena beberapa wali murid lainnya sudah berhasil mencairkan dana. Namun sebagian besar lagi masih tertunda karena gangguan jaringan internet. Para orang tua berharap agar pihak bank segera mencari solusi atas masalah ini karena mereka membutuhkan dana tersebut untuk keperluan pendidikan. Buruknya layanan BPJS kembali dikeluhkan masyarakat. Ratusan warga di Medan, Sumatera Utara harus mengantre berjam-jam untuk mengurus kartu jaminan sosial. Hal ini membuat geram sejumlah anggota DPRD Sumatera Utara yang tengah melakukan inspeksi mendadak ke kantor BPJS. Antrian panjang serta membludaknya calon peserta adalah pemandangan pertama yang terlihat di kantor Badan Pelayanan Jaminan Sosial Kesehatan di kawasan Jalan Karya, Kota Medan. Warga harus menunggu berjam-jam untuk mengurus keanggotaan BPJS. Selain minimnya fasilitas dan informasi mengenai prosedur dan tata cara pendaftaran, loket pelayanan pun hanya dijaga oleh siswa magang yang tengah melakukan praktik kerja lapangan. Banta Bagum, calon peserta BPJS dari Tanah Karo, kecewa terhadap pelayanan BPJS yang lamban. Ia mengaku sudah setengah hari menunggu untuk menjadi peserta, bahkan terpaksa rela meninggalkan pekerjaan. Lambat kali ini. Apanya memang lambat? Iya. Kondisi inilah yang ditemui dalam inspeksi mendadak Ketua Komisi E DPRD Sumut Effendi Panjaitan dan anggota Komisi Rinawati Sianturi di kantor BPJS Kesehatan Medan. Keduanya geram karena tidak menemukan standar pelayanan yang dapat memudahkan calon peserta ataupun warga yang sudah terdaftar dalam BPJS. Ketidaksiapan ini terlihat dari membludaknya jumlah ini dan tidak terlayani. Ya, tidak terlayani itu adalah kita lihat dari masa mereka mengurus kartu saja. Ya, masa mengurus kartu saja
saja itu mereka sudah memakan sekian jam. Kedua anggota dewan pun kecewa karena sampai akhir kunjungan tidak ada petugas BPJS yang datang untuk mengklarifikasi situasi ini. Keduanya berencana akan memanggil pimpinan BPJS Kota Medan untuk dimintai penjelasan. Dari Medan, Sumatera Utara, Koko Hendrawan, Metro TV.